Dengar Aldi Taher mau nikah lagi katanya DP mau membiayai ya? Bukan mau membiayai, tapi mau membantu. Bintang tamu kita hari ini wanita nih Pak, penyanyi dangdut. Dia terkenal sama goyangannya. Semua penyanyi dangdut juga goyangan. Oh iya, iya. Nah sekarang Oh, dia ini. cari parkir. Udah biarkan jadi misteri. Oh iya tetap. Oke, baik. Jumpa lagi dalam acara saya di ruangan saya Tamu Rahasia, dan di setiap episode kami akan mengundang satu bintang tamu yang dalam gerakannya melaju ke depan kami minta untuk berhenti, kadang-kadang harus menoleh ke belakang, mengundang orang-orang dari masa lalunya atau orang-orang yang ada di belakangnya. Mungkin ada sebuah kesalahan yang belum termaafkan, dan mungkin juga ada sebuah perbuatan baik yang belum ada ucapan terima kasih. Inilah Tamu Rahasia. Ya, kita akan tunggu siapa tamu kami berikutnya. Siap-siap Al, ya. Saya juga bersiap. Sudah ada. Oh, sudah ada Mal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tamu baik ini. Assalamualaikum, ya ampun. Dewi Apa kabar Persik. Mas Helmi? Salam Terima kasih. corona kita. Sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tambah cantik Alhamdulillah. Ya Allah. Oke. Masuk, Wi. Ya, ini sekretarisnya Mas Helmi. Iyalah. Oh ya, halo sayang. Ya, Aku buatin minuman dulu ya. Ya, kamu minum apa? aku mau minum air putih aja. Air putih aja. Makasih. Iya, Mas Helmi di sini apa di sini? Sini Di sana? dong. Oh, di sini. Ya. Sini. Soalnya ruangannya gede banget. Ya ampun. Silakan, Wi. Iya. Aduh. Saya tuh nggak terlalu sering ketemu DP, tapi saya nonton terus. Alhamdulillah. Habis ceritanya tidak pernah turun gitu. Ada aja. Sehat, Wi? Alhamdulillah. Masih eksis terus ya? Alhamdulillah masih dipercaya untuk menghibur terus. Corona masih ada, Jom? Alhamdulillah ada. Wah, jarang banget, alhamdulillah. Dengar-dengar baru beli rumah 28 miliar ya? Ya ampun. Tahu Ini saya. udah langsung 28 miliar. Iyalah, kan nggak ada yang lagi yang bisa ditutupin juga lah ya. Intinya sebenarnya sih beli rumah itu awalnya sih cuman hanya mimpi, Mas. Saya tuh kepingin punya rumah itu, tapi karena kebetulan papi saya kan lagi sakit. Jadi mau nggak mau saya harus bisa mengobati papi. Jadi kalau dapat nyanyi, duitnya pasti cuman mampir doang gitu di ATM gitu. Itu semua buat pengobatan papi. Satu hari itu bisa 200 juta, bisa lebih daripada itu. Sehari? Iya. Emang sakit apa? Di papi? ICU komplikasi. Saya maunya yang terbaik buat papi, VIP. Jadi saya hidup untuk papi saya gitu loh, Mas. Karena papi saya sangat berjasa untuk saya. Ya. Jadi rezeki saya itu adalah rezeki keluarga. Jadi memang kebetulan semua apa yang saya punya ya memang untuk keluarga. Mau ngapain lagi gitu. Jadi cerita ini aku jadi ini cerita, memang acaranya Iya. memang seperti ini di setting. Iya, terus udah gitu Mas, papi saya kan bilang, udah papi tuh dirawat di rumah aja, nggak usah di rumah sakit gitu. Saya bilang jangan Pi, saya bilang kalau nyawa itu nggak ada tokonya. Jadi papi harus sehat gitu. Terus kamu dapat uang dari mana? Saya bilang saya tidak pernah bilang nggak ada sama keluarga saya dan orang tua saya, Mas. Setiap kali saya tuh nangis, kalau lagi sepi gitu baru saya bisa ngerasain sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki, mudah-mudahan saya bisa ngobati papi saya gitu kan ceritanya nih. Akhirnya dengan doa saya itu alhamdulillah Allah itu mengirimkan salah satu Ada aja station, iya, tiba-tiba kontrak saya. Dan akhirnya tiap hari saya ya di rumah sakit itu, ya tidur di rumah sakit itu, tidur di sana sama kerja gitu tiap hari kayak gitu. Sampai akhirnya saya bilang kayaknya saya untuk beli rumah ini kayaknya nggak mungkin. Rumah saya di Lebak Bulus. Ya. Di rumah saya yang baru itu yang katanya Mas Ya, tadi itu ya. di Lebak Bulus juga. Oh, papi pernah Pernah ingin rumah ngelewatin itu? bareng-bareng papi, kelupi, omay, api. Saya ngomong bahasa Jawa gitu Iya, loh, iya, Mas. aku ngerti. Ada liftnya gitu, karena kan papi kakinya sakit, Mas. Iya, iya. Jadi kalau ada liftnya kan enak, papi gak usah naik tangga ya, Pi. Bisa, iya, nah apa, tapi larang, Pi, oleh duit toko mana. Tapi mahal, saya dapat uang dari mana, saya bilang gitu. Harganya emang berapa? Katanya piro. Mereka pertama awal ngasih 30. Dalam hati saya, itu bisa terjadi. Iya. Kalau papi saya sehat.
Tapi papi saya kan lagi sakit, Mas. Banyak Sedangkan saya harus, pengeluaran, ya. iya. Terus papi saya bilang gini, udah insya Allah nanti, katanya, kamu tuh kan anak yang mulia, insya Allah kamu apa yang kamu cita-citakan akan dapat, nak. Dan ternyata sampai. Gini, Mas, papi saya mau meninggal kurang 2 hari. Kok nggak melek-melek, tapi bangun sayang, bangun gitu. Ojo turut toh, saya bilang kayak gitu. Ya. Jangan tidur terus, terus, saya bilang kayak gitu. Terus papi saya buka mata gini, yang diomongin malah rumah. Papi saya bilang, kamu jadi beli rumah katanya. Lo kok ngomong itu? Padahal papi lagi sakit, jangan ngomong itu. Minta saya ngaji. Terus papi bilang gini, tabungannya ada berapa? Akhirnya saya bilang sama mama, kok papi ini kenapa kok agak ngelantur gitu ngomongnya. Terus mami saya bilang gini, apa sih mas, enggak, nanti kamu pasti punya rumah itu. Oh iya? Papi, ini berapa hari sebelum pergi ya? Iya, akhirnya saya ngeliat tabungan, papi udah meninggal nih ceritanya. Saya ke bank, saya lihat tabungan saya. Saya gini, kok ternyata harganya itu 28 M. Ini antara percaya nggak percaya loh. Makanya orang tua itu kalau udah ngomong itu pasti terjadi itu, mas. Saya bandel, mas, jujur. Sebandel apa sih? Satu, saya bolos sekolah untuk nyanyi. Saya nyanyi, papi udah Papi di depan polisi, gini. kan? Ya. Iya, papi udah di depan gini. Saya lagi nyanyi, cucu. Tiba-tiba langsung ada papi saya mundur takut, mas. Nyampe di rumah, mami saya, papi saya nggak pernah mukul, cuman malah tapi mami saya ini udah dicetolin sampai biru-biru kakinya, mas. Ampun ma, ampun gitu-gitu. Kamu mau jadi apa? Karena papi itu nggak mau anaknya itu jadi artis. Dan ceritanya saya tuh dari Paguyuban Saras, saya suruh kiroat. Bayangin mas, saya pakai jilbab. Saya pingin di Jakarta itu harus nabung sendiri 750.000 zaman dulu naik bis sama mami sama papi, karena satu rombongan kan. Terus udah gitu di hotel pertama kali Dewi Persik di Jakarta. Itu pertama kali Dewi Persik lahir. Di situ ada Mas Yunus, pasti ingat beliaunya. Saya pakai jilbab, tiba-tiba nih kan ke Mangga 2 semuanya jalan-jalan. Saya kabur dari rombongan, saya cuma cari baju seksi yang segini. Dan ketat banget, bayangkan. Nih ceritanya nih. Karena selama ini saya kan sudah punya tunangan, mas. Udah punya tunangan akpol. Udah mau nikah, pengajian lah. Salah satu bencana waktu itu ada pengajian, yaitu Paguyuban Saras itu. Di Jakarta sehabis ngaji, hiburan nih terakhir, Yunus nyanyi Kucu Tahe, Tumpah Seayang. Itu saya bilang tadi, saya kabur, saya kabur beli baju segini, saya masuk ke kamar, saya ganti baju, rambut saya urai. Dari berkerudung kamu ganti baju seksi? Iya. Di situ kan Yunus udah nyanyi ya. Iya. Saya dari belakang di situ, saya semua orang pada nol yang tadi pakai kerudung. Saya jalan bak model, langsung ke panggung. Mungkin Mas Yunus kaget kali ya. Ini siapa? Maksudnya kan saya pengen duet bareng gitu loh, mas. Saya tuh pengen nunjukin ke mama bahwa saya tuh bisa nyanyi, saya tuh bisa joget, saya bisa gitu loh. Lah di saat nyanyi itu mami saya kan pakai jilbab, papa langsung lihat saya kayak kaget gitu. Abis nyanyi kan, udah selesai. Saya nggak mau duduk deket mama, karena saya pasti dimarahin kan. Akhirnya saya duduknya di tempatnya Eyang Kakung. Saya punya Eyang kebetulan pembinanya dari pengajian itu. Akhirnya saya bilang sama mama bahwa saya tuh minta maaf. Saya tuh memang pengen jadi penyanyi, dan minimal mama itu harus ngerti bahwa saya tuh gue cerita mulu ya. Oh, minum dulu. Oh iya. Ini panjang nih urusannya. Senang. Saya di acara saya dianggap suka terlalu sering ngomong. Saya hari ini akan menjadi pendengar. Oh gitu ya. Ceritamu menarik. Ya. Terus udah gitu, mas. Ya, makasih sayang. Ya. Kalau saya biasanya ada sinetron saya namanya Centini. Jadi kasih air putih, makasih Centini gitu. Terus mas, balik lagi ke ceritanya ya. Akhirnya saya bilang sama papi, saya pengen jadi penyanyi, dan saya merayu tunangan saya untuk memperbolehkan saya rekaman. Dan kebetulan ada produser, dan produser tuh bilang ini kayaknya dikontrak jadi penyanyi bisa ini. Waktu itu namanya Pak Surip. Pak Surip sama Bapak Irwan Supargo. Itu beliau yang menaikkan nama Dewi Persik ketika itu. Dikenalilah sama namanya Pak Yogi. Pak Yogi sebagai manajer yang memberikan nama Persik.
Nah, terus, Namamu tuh Dewi Muria Agung ya? iya aslinya. Aslinya? Iya. Kenapa kok dijadi nama Persik itu apa sih? Persik itu kan nama buah-buahan gitu ya? Buah Chinese, buah Tionghoa, buah panjang umur. Untuk obat lah ya? Untuk obat ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan Apakah adanya Dewi kamu Persik menjadi tuh obat juga akhirnya? ya mudah-mudahan bisa mengobati kalian yang lagi galau, Caile. Asik. Bener gak sih? Jadi kan tarik si semongko. Makanya banyak yang kelepek-kelepek gitu. Ya ampun. Jadi kan gitu ceritanya nih Mas Helmi. Abis itu udah ya, saya ngerayu bahwa saya mau rekaman dulu nih sayang. Habis rekaman, baru kita nikah. Oke. Akhirnya ditunda lah. Ternyata setelah rekaman itu membludak lagunya Bintang Pentas. Saya sang Bintang Pentas. Produser dapat keuntungan, saya dapat keuntungan. Akhirnya saya bilang, saya mau putus sama kamu. Jahat ya Mas. Iya. Syukur kamu ngaku ya. Udah gitu, udah selesai sama Mas Yani. Akhirnya saya jadi penyanyi dan saya akhirnya ngekos ceritanya. Dan kos di Jakarta. Iya, tapi papi sama mami ketika itu bilang, kamu nggak jadi nikah. Udah beli aksesoris. Jadi kamu mau jadi penyanyi, jangan pernah minta 1 sen pun uang ke kita. Putus. Nggak putus, maksudnya itu Tapi tidak didukung gitu lah. Ya? tidak didukung. Harus sendiri. jalan sendiri. Iya. Akhirnya itu saya bilang ya udah saya berangkat ke Jakarta, saya pakai bis. Saya janjian sama namanya Pak Yogi yang mau manajerin saya. Anak dari kampung, cantik, Iya. Amin, goyangnya ya Allah. begitu, Enggak, Mas, saya dulu goyangnya nggak menggoda secantik ini, iman, Mas, terus Ile. ngomongnya gimana gitu. Enggak, tapi maksudnya bukan maksudnya gimana. Saya dari dulu ya begini ini. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik operasi lah gini, misalkan dari muka atau apa, sih alhamdulillah Asli semua ini? Alhamdulillah asli ya Mas. Saya nggak pernah operasi. Jadi mungkin Tidak ada gini, susuk juga? Enggak, saya nggak boleh. Oh, Saya iya. kalau orang pakai susuk itu nanti meninggalnya, insya Allah saya ngerti untuk urusan itu. Insya Kamu Allah. agamamu kan sangat kuat, keluargamu sangat kuat Ngapain kan? pakai susuk? Kita Iya. punya zikir-zikir yang bagus kan? Cie. Itu dong, supaya orang tuh respect sama kita, supaya orang tuh sayang sama kita, bener nggak Mas? Iya. Terus ini jujur ya Mas. Dewi Persik. Dulu pakai jilbab, sekarang begini. Ya ampun. Kiruan masih bisa? Insya Allah bisa. Coba dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana aliman khabira. Habis kiroat langsung nyanyi seksi. Iya. Iya. Nyanyi seksi apa kamu dengan Yus Yunus waktu itu? Lagu apa? Tumpah seae, Oh. क्यों मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, gitu, gitu lah pokoknya. Mau pakai kakinya begitu tuh. Ceritanya intinya udah putus sama yang ini, terus saya udah jadi penyanyi, saya ngekos lah. Ceritanya begini nih Mas, setiap hari saya mikirin saya mau makan apa ya besok. Aha. Setiap hari itu ada bau sate itu Mas, sate tongseng di bawah. Oh. Di Saya- bawah kos-kosan. Iya di bawah kos-kos kan saya dari Triplek Mas. Kata Mas Yogi bilang sama saya gini, Kak saya ganti nama kamu, saya panggil kamu Persik ya, Persik biar beruntung terus katanya. Ya udah Cik aja, oh ya udah terserah Mas Yogi aja. Saya tuh mau minta, Mas aku tuh lapar. Kalau dulu kan masih anak Jember, anak kampung, kalau lapar tuh paling diem baik, keruk, paling bunyi doang gitu kan. Aduh aku lapar banget sih. Lah kalau saya dikasih makan sama Mas Yogi, Cik udah makan? Saya selalu bilang, sudah Mas gitu. Padahal Padahal lapar. belum gitu kan lah. Akhirnya saking ngomong sudah-sudah karena sungkan dan segan ya Mas ya. Cik, kamu di sini ya, kamu kos-kos di sini, nggak apa-apa dari Triplek, kamu harus belajar nyanyi terus katanya. Nanti uangnya saya potong dari hasil nyanyi, katanya gitu. Lah ini Kata berapa? Mas Yogi. Iya, ini berapa tiap bulan Mas Yogi 500.000 zaman dulu Mas, tahun Oke. 2002 2003 lah ya. Saya belajar nyanyi nih Mas.
Saya suruh nyanyi di salah satu, kan saya sudah dikontrak sama Pak Irwan Supargo. Sebentar, dulu Laris Manis. Oh, Laris Manis ya acara. Iya, itu pertama kali saya tampil. Oke. Udah gitu saya suruh nyanyi lagu Badukun. Waktu itu ada Badukunnya Alam ya? Iya. Saya nyanyi, ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasien. Tiba-tiba langsung diketok sama sebelah. Tok, tok, tok. Lu pikir ini rumah lu ya? Saya langsung astagfirullahaladzim. Ketika itu Mas, saya nangis. Mudah-mudahan ya Allah. Sebentar. Ada telepon ya? Ada telepon. Ini mestinya orangnya datang tapi berhalangan nih. Iya, iya, iya. Sebentar. Siapa sih? Ini ada tamu rahasianya. Hei Mas Yogi. Ya ampun. Mas Yogi di mana? Rumah. Mas, ini yang saya bilang ini Mas Yogi. Hai Mas Yogi. Helmi Yahya. Jadi ini DP ya, Cik manggilnya ya. Itu bercerita bahwa Bapak sangat berjasa waktu di awal-awal karirnya Dewi Persik. Betul ya Pak? Ya, begitulah. Ya. Pertama nama saya. Ya. Dan manggilnya siapa? Cik tadi? Saya manggilnya Persik ya, Cik. Persik. Oh, Persik. Persik nama dari Mas Yogi ya. Persik ini masih berhubungan baik dengan Mas Yogi. Masih ada hubungan kontak. Ya, baik ya. Dan dia Ya, tahu membalas budi juga. Mohon maaf. ya. Dewi mau nyampein apa ke Ya. Pak Yogi? Mas Yogi, aku lagi cerita perjalanan hidup aku di sini gitu, bahwa saya benar-benar berjuang, alhamdulillah sama Pak Yogi yang memanajerin saya dari budget awal pertama berapa Pak Yogi? 7 juta ya Mas ya? Nah ya, kita. Enggak, pertama di TV nggak dapat duit akunya. Terus udah gitu alhamdulillah terus dipakai rokok dapat 7 juta kalau nggak salah ya Mas Yogi ya? Ya. 7, 7, 10, 15, Sekarang 20, 25, terakhir Terakhir? sama Pak Yogi 70 di Jakarta. 100 ya pas di Jakarta kemarin. Mas Yogi, ya udah sehat-sehat panjang umur. Aku Ya. lagi cerita siapa yang ngasih nama Persik, yang ngasih Mas Yogi. Iya. sekarang pesan kecil ki udah besar nih. Oh, Persiknya sekarang udah makin besar. Mas Yogi doain aku ya. Mudah-mudahan aku tetap sukses. Sukses ya. Amin. Sukses. JTV juga sukses selalu ya. Amin. Ya udah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. oke. Tapi saya melihat bahwa DP sangat tahu berterima kasih sama orang yang mengangkat. Soalnya gini, kenapa saya nggak pernah kontak beliau? Jadi istrinya dulu suka cemburu. Siapa yang nggak cemburu dengan kamu lah? Dan kamu menggoda juga, Ampun, makanya ya banyak ampun, laki-laki yang takluk. Alhamdulillah, amin. Kan jarang orang seumur kamu nikah 3 kali gitu ya. Ayo, Iya 3 kali ya, benar. iya. Atau lebih? Enggak 3 kali Iya, doang. nggak tahu kok kamu yang kaget. Ya ampun, enggak. Cuman kan saya pun nggak mau seperti itu, Mas. Sebenarnya. Iya, karena mungkin satu, karena saya mungkin terlalu bego ketika itu. Jadi saya Bego? nggak, iya. Jadi saya tidak bisa memilih. Saya jujur kalau masalah laki-laki, saya tidak bisa memilih. Tapi Loh, kalau kamu dapat Saiful Jamil, keren dong. alhamdulillah. Dapat Aldi ya kan? Iya, ya itu perjalanan hidup. Saya memutuskan menikah dengan Mas Saiful, satu. Dan yang kedua saya memutuskan menikah dengan Mas Aldi Taher. Intinya adalah semuanya untuk nama baik keluarga. Memang menikah itu dalam rangka untuk nama baik. Jadi kan gini, kalau saya kan masih daerahnya kental, Mas. Oh, iya. Papi, mami kan fanatik tentang agama, tapi tetap modern. Maksudnya terutama mami saya ya. Lah di sini kalau cowok sering datang ke rumah, itu kamu mau ngapain? Kalau cuma mau main nggak usah nikah Nikah aja. aja sekalian. Jadi gitu yang membuat akhirnya cowok itu pada ngelamar saya Dan saya kamu terima? Iya, gitu. Oke, dengan Bang itu masih berhubungan baik? Masih berhubungan baik ya. Kalau ada rezeki ya saya suka kirim buat beliau karena kan bagaimanapun Ya.
pernah ada di hidup saya gitu loh Mas. Kan kondisi saat ini lagi seperti ini. Oke. Jadi kalau saya ada rezeki ya inilah. Begitupun Mas Aldi Taher juga sama. Dengar Aldi Taher mau nikah lagi katanya DP mau membiayai ya? Bukan mau membiayai, tapi mau membantu, menyumbangkan misalkan salah satu kayak rumah baru ini kan masih belum ditinggalin Mas. Kalau di gedung kan harus bayar lagi, jadi mending di rumah baru aja. Meminjamkan rumah? Iya. Saya pikir rumahnya mau dikasihin Aldi Taher. Janganlah Mas, rumahnya masih sedikit saya. Kalau banyak dikasih? Iya, Nggak apa-apa itu? nggak apa-apa. Suami sekarang nggak marah, nggak tersinggung? Nggak boleh dong, Hmm? kan kita nikah juga baru kan. Oh. Jadi AA manggilnya bukan Mas. Kalau AA harus bisa menerima Neng begini gitu karena Apa adanya? apa adanya dalam arti bukan berarti saya tidak izin, saya kan izin, tapi kan itu harta aku gitu. Jadi saya bolehlah memberikan itu sama orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup saya atau mungkin orang-orang yang pernah bersama saya gitu.